Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya banyak yang puasa atau memang belum sarapan. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Ya, singgah dulu di Pulau Putri. Menjawab salam tidak semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati dan kami muliakan para tuan guru kita yang hadir pada pagi hari ini. Hadir di tengah-tengah kita Ustaz Nurdin Shah Lubis, SPDI. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat dan istiqomah dalam dakwahnya. Kemudian guru kita Ustaz Haji Bima Sakti, SAG MPDI ya. Alhamdulillah beliau juga hadir mempersamai kita pada hari ini. Kita doakan juga beliau, mudah-mudahan beliau dan keluarganya dijadikan Allah sakinah mawaddah warahmah. Yang kita muliakan dan kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua kita, Ibu Hajah Tisnawati, beserta pengurus yang lain. Kemudian ada Ketua Yayasan Ibu Hajah Rizna Amelia, beserta orang tua kita ada Eyang Petini dan juga pengurus yayasan yang lain, bunda-bunda soleha yang tergabung dalam majelis zikir al-munajat Kota Batam. Apa kabar bunda? Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua bunda? Sehat ya. Badan sehat? Pikiran? Hati? Kantong? Sehat ya. Baik, bunda-bunda yang saya muliakan dan saya hormati, terlupa kita sapa juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di dunia maya, mungkin di TikTok, FB, di YouTube, dan banyak lagi media sosial yang lain. Insyaallah mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, bunda yang saya hormati, tema kajian kita pada hari ini ialah usaha, doa dan tawakal. Usaha, doa dan tawakal. Tiga hal ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan selalu kita lakukan. Kita dianjurkan di dalam agama kita melakukan ikhtiar, melakukan usaha dalam kehidupan kita. Baik berusaha untuk kehidupan duniawi, terlebih-lebih kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan kehidupan ukhrawi kita. Betul? Betul bunda? Betul ya. Maka semua kita berikhtiar, harus berusaha. Tidak boleh berpangku tangan. Walaupun dalam Al-Quran ada satu ayat, ini kalau bunda lihat ayatnya,
dalam surat Hud ayat yang ke-6. Oh, ini ayatnya luar biasa. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha wa ya'lamu mastaqarraha wa mastaudaha kullum fi kitabin mubin. Kalau artikan ayat ini luar biasa, ayat akidah ya. Wama, dan tidak satu pun dari makhluk yang melata di muka bumi ini. Jadi tidak satu pun makhluk Allah yang melata di muka bumi ini illa Allahi rizquha, kecuali Allah menjamin rezekinya. Semuanya dijamin Allah. Semua yang melata, semua makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Tapi kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, dengan syarat dia harus berusaha. Ini bukan ayat yang membuat kita bodoh. Jadi jangan dibilang, oh saya nggak perlu bekerja, nggak perlu berusaha, nggak perlu berikhtiar. Kenapa? Karena ada dalam surat Hud ayat 6, rezeki saya sudah dijamin Allah. Syarat ketentuan berlaku. Salah satu syaratnya harus berusaha, harus berikhtiar. Contoh, ayam makhluk Allah bukan? Tuh. Ayam kira-kira berikhtiar enggak? Iya, Bun. Pagi-pagi sudah bangun, kemudian dia keluar dari kandangnya, dia keluar dari rumah masing-masing, nanti dia tetap menceker, mematok untuk cari makanan. Akhirnya dia pulang membawa perut yang kenyang. Dia juga berusaha. Ada hadis, burung pagi-pagi sudah terbang. Kemana? Mungkin ada yang ke sawah, ada yang ke kebun dan sebagainya. Dan dia pulang membawa perut yang penuh dengan makanan. Burung juga berusaha. Ada satu makhluk Allah yang aneh. Cecak. Cecak itu tak bisa terbang. Tapi hebatnya makanannya justru yang terbang. Apa makanan cecak? Nyamuk. Nyamuk pakai sayap terbang. Tapi cecak tak bisa terbang. Cuman cecak diberikan kelebihan. Di kakinya ada perekat. Jadi dia bisa nempel di kaca, bisa nempel di keramik. Di keramik masjid ini cecak bisa nempel. Itulah kelebihan yang diberikan Allah kepada cecak. Dan dia punya lidah. Ketika lidahnya dapat mangsa, itu top chair. Nyamuk asal mendekat langsung disambar dengan lidahnya, lengket, tak ada cerita lepas. Hebat dari lidah ibu-ibu. Itu hebatnya, Bu. Luar biasa Allah menciptakan makhluknya. Tapi cecak juga berusaha. Dia diam bersembunyi aja di balik tiang gitu. Pas nyamuk menempel, langsung. Itu cecak. Jadi artinya apa? Nampak oleh kita bahwa ikhtiar itu wajib. Tapi kita tidak perlu berhasil, yang penting berusaha. Kenapa demikian, Ustaz? Karena kalau kita berusaha, Bunda, nilainya minimal kita dapatkan 2. Berapa? 2. 1, bernilai ibadah. Makanya dalam ayat banyak, faida, apabila kalian sudah selesai mengerjakan salat, faida qudiyatis salat fantasiru fil ardi. Apabila kalian sudah selesai salat, tidak boleh lagi lama-lama di masjid. Ada satu kali Umar Ibn Khattab ketemu dengan sekelompok pemuda, dia di masjid aja terus, tak mau dia kemana-mana. Zikir, berdoa. Itu apa kata Umar? Ya, dipanggil oleh Umar bin Khattab, kemudian ditanyakan, kalian
harus berikhtiar, berusaha. Kenapa? Subanul yaum rijalul ghad. Engkau pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi jangan buang-buang waktu. Ayo belajar, ayo bekerja, ayo berjuang, berjihad. Itu pun diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berikhtiar, Bunda, itu jadi ibadah. Jadi ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa nilai yang kita dapatkan ketika kita berikhtiar? Selain kita mendapatkan nilai ibadah, kita juga sudah melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aku lebih sayang, aku lebih suka kepada seseorang laki-laki yang memikul kayu bakar dari hutan, kemudian dia jual kayu bakar itu, dengan itulah dia menghidupi keluarganya, ketimbang orang yang berpangku tangan dan meminta-minta. Jadi berikhtiar itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah diangkat pantatnya oleh Nabi dengan ujung jari beliau. Hei, ini sudah waktu berusaha. Jangan terus engkau zikir juga di masjid. Begitulah ikhtiar yang harus kita lakukan. Nah, makanya ada tadi ayat kita bacakan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum hingga dia mau merubah nasibnya sendiri. Dengan apa? Dengan berikhtiar, dengan berusaha, dengan belajar. Makanya bunda-bunda tak boleh berpangku tangan. Saya rasakan bunda-bunda semua hebat-hebat. Walaupun sudah tua-tua, kata orang seberang, sudah usia emas semua ini kan. Usia emas itu lansia. Tapi kalau lansia disebutkan kan kurang sedap. Lansia itu kan lanjut usia. Belum, kita masih muda, muda semangat. Umur boleh tua, semangat masih muda. Kata Eyang enak. Masih datang ke sini. Ya, walaupun sudah tua. Kenapa? Kita berikhtiar ingin dapat ilmu. Ilmu itu penting. Jadi bunda-bunda yang datang hari ini, kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Bunda yang hadir hari ini sama dengan mujahidah, jihad-jihad di jalan Allah. Maka kalau ada yang meninggal ketika datang ke majelis ilmu, insya Allah syahid di jalan Allah. Duduk di sini satu saat, walaupun hanya 1 jam 2 jam, adalah bernilai ibadah dan lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ini keutamaan orang yang mau datang berobat, berusaha ke majelis ilmu. Tak usahlah diamalkan dulu. Ibu datang, duduk, dengar, ngantuk aja. Udahlah datang, duduk, dengar, ngantuk. Habis itu pulang. Nilainya tetap lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Apalagi didengar, apalagi diamalkan apa yang disampaikan Ustaz. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, doa. Ini juga tidak boleh kita tinggalkan. Jangan hanya sekedar berikhtiar saja, berusaha saja, tapi tak pernah berdoa. Maka kata para ulama, ikhtiar usaha itu sama dengan badan kita, sama dengan melakukan sesuatu dengan jasad kita. Itu ikhtiar. Tapi doa rohani. Jadi jangan hanya sekedar fisik saja, tapi juga harus ada batinnya. Jangan hanya sekedar jasmani saja, tapi juga harus ada rohani. Rohani kita ialah kita punya hubungan yang kuat dengan Allah melalui doa. Makanya di dalam Al-Quran, ya, di antaranya surat Al-Mu'minun, ya,
Surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan dan memberi permintaanmu. Jadi jika kita berdoa, Allah akan kabulkan doa kita. Jika kita meminta, Allah akan perkenankan permintaan kita. Kemudian berdoa itu Bunda, mungkin kita menganggap doa itu kan dah biasa Ustaz. Kami setiap hari berdoa. Dan kadang-kadang kami sudah malas berdoa. Kenapa? Ya, yang kemarin aja belum dikabulkan, kok minta lagi katanya. Jangan. Gini, berdoa itu kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, minimal ada 5 keuntungannya. 1, mendapat nilai ibadah. Jadi kita berdoa dapat pahala tuh. Walaupun doanya pendek, walaupun doanya hanya doa sapu jagat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu tetap doa namanya. Doa itu harus pembukaannya dengan hamdalah, kemudian sholawat, kemudian isinya, kemudian penutup. Nah, penutupnya dengan sholawat lagi dan alhamdulillah. Itu doa. Ibadah itu setiap kali berdoa dapat pahala, Bu. Setiap kali berdoa dapat pahala. Makanya jangan malas berdoa. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Menghilangkan sifat sombong, sifat angkuh, sifat takabur. Dalam Quran banyak sekali diingatkan Allah. Orang-orang yang tidak mau berdoa, hamba-hambaku yang tidak mau berdoa kepadaku, itulah orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa, meminta merendahkan hati, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya kita tawadhu, tandanya kita terhindar dari sifat sombong. Baik, yang ketiga, Bunda, apa fadilahnya kita berdoa? Doa itu adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah walaupun seorang nabi, tapi beliau tetap berdoa dan tidak pernah tinggal berdoa. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berhenti berdoa. Yang keempat, Bun, doa kalaupun tidak dikabulkan, diganti oleh Allah dengan penghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kita berdoa, kemudian doa itu tidak dikabulkan Allah, ya tidak apa-apa, kita sabar. Maka doa itu penghapus dosa, penggugur dosa. Enak tak, Bu? Sudahlah dapat nilai pahala, sudahlah mengamalkan sunnah Nabi, sudahlah terhindar dari sifat sombong. Terus yang tadi apa? Mendapat nilai penghapus dosa. Terakhir, kebetulan doa Bunda itu tidak dikabulkan Allah. Karena doa itu kadang-kadang tidak dikabulkan oleh Allah cepat, ada yang ditangguhkan, bahkan ada yang tidak dikabulkan sama sekali. Nanti saja ibu terima di akhirat. Jika ibu sabar, maka pahalanya berlipat ganda. 5 keuntungan orang yang senantiasa berdoa. Tapi jangan berdoa-doa saja. Tak boleh pula. Ya Allah ya Rabb, kasihlah aku ya Allah anak yang soleh. Tapi tak berusaha mendidik anak, mungkin jadi anak soleh. Ini contoh ini. Saya kebetulan haus. Saya kebetulan dahaga. Saya berdoa, ya Allah, karena ceramah sudah lama,
panitia pula kak kasih air ya. Nah, ini ada air. Dikasih air. Ya Allah, saya haus sekali ya Rabb. Sampaikanlah air ke tenggorokanku ya Allah, agar tenggorokanku kembali basah, suaraku kembali nyaring. Bisa enggak sampai air ini? Ya sampai. Ini doa aja nih Bu. Wah, ya Allah, air ada ya Allah. Enggak sampai dia. Coba sekarang doa diiringi dengan ikhtiar. Mana itu? Dibuka tutupnya, dibawa ke mulut, baca bismillahirrahmanirrahim. Biar sejuk 3 kali bismillah. Memang sunnah minum kali 3 kali teguk ya. Bismillah. Berhasil? Ini bukti doa itu juga harus dengan ikhtiar. Baik. Jadi pertama tadi usaha, ikhtiar. Enggak boleh jadi orang malas. Ini kadang-kadang maaf jadi istri tak mau berikhtiar. Oh, banyak ikhtiar yang bisa dilakukan, Bu. Jual onde-onde, jual lapek kayak apa dijual, godok-godok dijual. Nah, jangan malas. Ada aja kerja. Apalagi sekarang bisa online, bisa offline, bisa antulen segala macam. Jangan malas. Laki-laki juga begitu. Jangan siang malam main domino aja kerja. Tak tahu anak bini tak mau makan. Saya kalau bisa Bu, ditambah lagi waktu 24 jam untuk saya. Kalau ibu tanya dari pagi apa kerja saya? Oh, semua sudah saya kerjakan. Habis sholat subuh, siapkan materi ceramah hari ini. Bukan dari disiapkan dulu. Cari ayatnya, semuanya disiapkan. Apa temanya? Kemudian ke pasar, belanja. Ini diatur semua. Ban bocor, ban mobil bocor pula, tambal lagi ban mobil. Harus bergerak. Jangan malas. Nah, ini doa. Kemudian sudah berikhtiar, sudah maksimal ikhtiar kita, sudah berusaha. Saya yakin dan percaya, kemudian kita iringi dengan doa, Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Insya Allah. Tapi kalau Allah berkehendak lain, maka yang ketiga, tawakal. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat dalam Quran surat Ali Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka apabila engkau telah berusaha, telah berdoa, dan engkau bulatkan tekadmu untuk melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Sudah berdoa, sudah berusaha. Gimanalah caranya nih Ustaz? Sudah saya berdoa Ustaz, sudah saya berusaha Ustaz, tapi saya tak juga sukses Ustaz. Setiap apa saja yang dilakukan rugi terus. Orang beruntung saya puntung. Orang berugi, orang beruntung saya buntung. Kenapa Ustaz? Apa salah saya? Ingat, tawakal kepada Allah Subhanahu. Yang tiga inilah akidah yang harus kita miliki. Ini keimanan yang kuat yang harus kita miliki. Prinsip hidup. Pertama, berikhtiar, berusaha. Jangan pernah berpangku tangan. Apa saja kita usahakan. Berjalan terus. Termasuk bunda-bunda, kalau yang sudah tua seperti ini ialah mendatangi majelis ilmu. Mudah-mudahan dapat ilmu, dapat tambahan amalan, dan mudah-mudahan nanti menjadi husnul khotimah. Itu keinginan kita. Yang kedua, jangan lupa berdoa selalu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan meridhoi apa yang kita usahakan. Terakhir, kalaupun Allah berkehendak lain, itulah ketentuan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan untuk selalu bertakwa, bertawakal kepada Allah. Siapa saja yang sungguh-sungguh beriman, kemudian bertakwa dan bertawakal kepada Allah,
dalam surat Tolak ayat 2 dan 3, maka Allah akan keluarkan dia dari kesulitannya, akan keluarkan dia dari segala kesulitan dan masalah hidup yang dia alami. Baik, bunda-bunda yang saya hormati, inilah barangkali merupakan materi penting kita pada hari ini. Bagaimana kita kembali mewujudkan dalam diri kita, berusaha, berikhtiar, doa dan tawakal. Semoga Allah senantiasa meridhoi perjalanan hidup kita. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum nanti kita bersama-sama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita amalkan.